Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirrabbilalamin, kawan-kawan sekalian, kita bisa bertemu lagi di program kajian Jumat untuk melanjutkan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kita masih di bab adabil wudu dan kita sampai kepada penjelasan Imam Al-Ghazali hal-hal yang hendaknya untuk kita hindari dan kita untuk tidak lakukan ketika kita berwudu. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, wajtanib fi wudu'ika sab'an, dan hendaknya engkau menjauhi 7 hal ketika engkau berwudu. Yang pertama adalah la tanfud yadaika fatarus syalma. Janganlah engkau mengepak-ngepakkan ya tanganmu ketika berwudu, karena hal tersebut ya seperti lambang seseorang yang berlepas diri dan menjauh daripada ibadah dan menjauh daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan seseorang ketika berwudu, dia hakikatnya sedang membersihkan dirinya daripada dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota tubuh yang dia cuci dan basuh dengan air wudunya. Lalu yang selanjutnya adalah wala taltum wajhak, ya. Wala taltim wajhaka, ya. Wala ra'saka bil ma'i latman, dan janganlah engkau menepuk-nepuk ya wajahmu dan juga kepalamu dengan air, ya. Akan tetapi kita mengambil air dengan secukupnya di tangan kita lalu membasuh dan meratakannya di wajah dan kepala kita. Lalu beliau rahimahullah ta'ala wala tatakallam fi asna'il wudu, dan janganlah berbicara di tengah-tengah berwudu tanpa ada uzur di sini maksudnya, ya. Tetapi ini adalah sifatnya adalah makruh, dan bila ada kebutuhan dan hajat yang mengharuskan orang tersebut untuk berbicara ketika dia berwudu, maka itu tidak mengapa, ya. Dan juga tidak mengapa bila ada seseorang yang mengajaknya berbicara selama tidak ada kebutuhan hajat, ya, orang tersebut untuk berbicara, maka dia tidak usah untuk menjawabnya ketika dia sedang berwudu. Nah, larangan ini ya atau anjuran untuk tidak melakukannya ini sifatnya bila berkaitan dengan pembicaraan yang sifatnya keduniawian, ya, bukan dalam rangka berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya beliau rahimahullahu taala wala tazid fil ghusli ala 3 marrat, dan janganlah ya ketika berwudu melebihi daripada 3 kali basuhan dari setiap anggota tubuh kita. Tentu ini lebih dalam artian bila kita sudah mengetahui dengan pasti, dengan yakin bahwasannya kita telah mencuci bagian tubuh kita ini, misalnya tangan kita itu sebanyak 3 kali. Namun bila dirasa belum yakin bahwasannya kita telah mencucinya sebanyak 3 kali, tidak mengapa bagi kita untuk menambahnya, dikarenakan kata para ulama ketika kita ragu-ragu dalam masalah jumlah bilangan, kita mengambil yang terkecil daripada bilangan yang kita ragukan. Maksudnya seperti apa? Misalnya kita ragu-ragu kita sudah membasuh 3 atau baru 2 kali, ya, maka kita mengambil bilangan terkecil di antara 2 dan 3 tersebut, artinya kita baru membasuh sebanyak 2 kali, ya. Nah, para ulama juga menjelaskan juga dimakruhkan selain menambah daripada 3 kali tersebut juga kurang daripada 3 kali, ya. Artinya bila kita berwudu hanya sekali saja membasuh setiap anggota tubuh kita ini, ya, wajah, tangan sampai siku, kepala dan kaki ini hanya sekali saja, itu juga dimakruhkan. Begitu juga 2 kali. Nah, maka yang paling afdal, yang paling sempurna adalah sebanyak 3 kali, ya.
kecuali ada beberapa kondisi yang menjadikan seseorang diwajibkan untuk apa? Untuk dia berwudu hanya sekali saja. Misalnya seperti apa? Misalnya bila dia tidak berwudu atau dia mengusap setiap anggota tubuh, anggota wudunya itu sebanyak 3 kali, menyebabkan dia sholat di luar waktunya, ya, maka dia tidak diperbolehkan untuk mencuci atau berwudu sebanyak 3 kali, tapi dia diharuskan untuk mencukupkan sekali saja, ya. Nah, begitu juga sangat amat dianjurkan untuk uh, 1 kali ketika bila dia berwudu sebanyak 3 kali menyebabkan dia terlewat daripada jamaah, ya, terlewat daripada jamaah. Maka di kondisi seperti ini hendaknya dia hanya mencukupkan wudhunya sebanyak 1 kali saja. Lalu Al-Imam Al-Ghazali mengatakan yang selanjutnya, wala tukthir sabbal ma, jangan banyak-banyak di dalam menuangkan air, min ghairi hajatin, tanpa adanya hajah, tanpa adanya kebutuhan, ya. Artinya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk benar-benar menghemat air di dalam taharah atau bersuci kita. Dan ini pula lah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam berwudu hanya dengan 1 mud ukuran air. Itu 1 mud itu kurang lebih sekitar segenggaman 2 tangan kita, ya. Jadi ini Rasulullah, ini ukuran air wudhu yang dipakai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berwudhu. Adapun ketika mandi beliau ila khamsati amdad, beliau sebanyak 4 genggaman air, ya, 4 genggaman sampai 5. Itu mandinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga Rasulullah menyatakan dalam hadisnya yang lain untuk kita jangan berlebihan dalam memakai air walaupun kita ada di pinggiran sungai, ya. Min ghairi hajatin, tanpa adanya hajah, ya, bimujarradil waswasah, hanya karena berdasarkan kewaswasaan, waswas saja, rasa waswas, ya. Jadi jangan sampai kita menuruti waswas yang ada pada diri kita sehingga kita menggunakan air, memanfaatkan air ini dengan jumlah yang banyak, ya. Dan beliau rahimahullah taala mengatakan, Imam Ghazali, falil muwaswisina syaitanun yadhaku bihim, karena ada bagi orang yang diberikan ujian dengan rasa waswas itu akan ditertawakan oleh satu setan, yuqalu lahu al-walhan, yang dinamakan al-walhan. Nah, ini al-walhan ini disebutkan di dalam satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Ibnu Majah dan para imam yang lainnya. Artinya ada satu syaitan yang memang tugasnya dia akan menggoda orang yang sedang berwudu agar dia rasa was-was. Ini wudunya sempurna apa belum? Atau jangan-jangan ada najis dan seterusnya. Nah, hendaknya dia untuk menjauhi dan menghilangkan rasa was-was tersebut. Lalu yang selanjutnya beliau rahimahullahu taala mengatakan, wala tatawadda bil ma'il musyammas, dan janganlah berwudu dengan menggunakan air musyammas. Air musyammas ini secara sederhananya dikatakan air yang terjemur, ya, air yang terjemur, ya. Para ulama menjelaskan dari kalangan mazhab Syafi'i bahwasanya di antara air yang makruh untuk digunakan untuk bersuci adalah air yang terjemur dengan terjemur matahari, ya, atau terkena sorotan sinar matahari, ya. Akan tetapi tidak semua air yang tersorot dengan sinar matahari ini dimakruhkan hukumnya untuk kita manfaatkan atau kita gunakan dalam bersuci kita. Ada beberapa syarat yang menjadikan air tersebut makruh, bukan hanya sekedar dia terjemur atau tersorot sinar matahari. Yang pertama adalah di bagian daerah atau di suatu daerah yang memang iklimnya sangat amat panas, ya. Para ulama menjelaskan seperti misalnya Hijaz dan juga Hadramaut, ya, dan tempat-tempat yang lainnya. Para ulama menyatakan Mesir yang notabene iklimnya sedikit lebih panas daripada negara kita Indonesia ini,
dikatakan sebagai iklim yang pertengahan, artinya hukum daripada musyammas ini tidak berlaku di negeri Mesir, apalagi di negara kita, ya. Lalu yang kedua adalah pada saat puncak terik matahari, terik panas, ya. Jadi tidak setiap iklim panas di negeri yang panas itu ketika tersorot matahari tidak setiap waktu menyebabkan air itu makruh untuk dimanfaatkan dan digunakan. Lalu yang ketiga adalah syaratnya adalah ketika air tersebut ditaruh di satu wadah yang dimana cara membentuknya itu dengan cara dipukul. Misalnya bila ditaruh di tempat yang beling seperti itu ya, atau kristal ya, atau ya kaca, tempat kaca, wadah kaca yang dimana kalau dipukul itu bakalan pecah ya, itu tidak akan tidak akan menjadikan air tersebut menjadi makruh untuk digunakan. Nah, lalu seperti apa wadah yang misalnya bila di atau pembentukan itu dengan cara dipukul seperti adalah kuningan ataupun misalnya besi dan yang lain sebagainya. Dan juga bukan pada wadah yang terbuat dari emas dan perak, ya, emas dan perak. Ya, maksudnya bukan berarti kita diperbolehkan untuk menggunakan wadah emas dan perak, akan tetapi bila dia terjemur di wadah yang terbuat dari emas dan perak, lalu kita memindahkan di tempat wadah yang diperbolehkan untuk kita menggunakannya, maka air tersebut tidak dikategorikan sebagai air musyammas. Lalu yang selanjutnya, syarat yang selanjutnya adalah bila digunakan pada tubuh kita. Artinya bila digunakan untuk mencuci pakaian kita, walaupun air tersebut air musyammas, itu tidak dikategorikan sebagai air yang makruh. Nah, dasar daripada hukum ini berpegang kepada beberapa asar, diantaranya yang diriwayatkan bahwasannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha mengenai air musyammas. Lalu beliau mengatakan, la taf'ali ya Humaira fa innahu yurithul barasa. Jangan kau gunakan wahai Humaira, karena menggunakan air musyammas ini akan menyebabkan seseorang terkena penyakit yang namanya baros. Baros itu seperti apa? Baros itu adalah ketika adanya belang nanti di tangan berwarna putih, ya, itu menyebabkan air itu bisa menyebabkan yang namanya baros. Akan tetapi para ulama dari jumhur ulama dari kalangan mazhab yang lain dari di luar mazhab Syafi'i mengatakan air musyammas ini tidaklah makruh. Mengapa demikian? Pertama adalah dikarenakan hukum asal air itu selama dia tidak berubah warnanya atau tidak berubah karakteristiknya dari warna, aroma, baunya, aroma dan juga rasanya, itu masih boleh digunakan, ya. Dan juga dalil-dalil atau hadis-hadis yang dijadikan hujjah ya akan makruhnya air musyammas ini adalah hadis yang dhaif, tidak bisa dijadikan pegangan dikarenakan dhaifnya ini teramat bukanlah dhaif yang ringan, ya. Dan juga sekalipun demikian sebagian kalangan atau sebagian dari kalangan Syafi'iyah seperti Al-Imam An-Nawawi mengatakan air musyammas ini tidak makruh untuk digunakan, tidak makruh untuk digunakan, ya. Dan beliau berpegangan dengan ungkapan atau ucapan daripada Imam Asy-Syafi'i itu sendiri di dalam Al-Ummnya, di mana beliau memakruhkan penggunaan air musyammas bukan ditinjau dari hadis, tapi dilihat daripada aspek kesehatan. Artinya, menurut kedokteran di zaman itu, orang yang menggunakan air musyammas bisa berpotensi menyebabkan seseorang yang menggunakannya terkena baros. Ya, akan tetapi bila dibuktikan ternyata tidak bisa menyebabkan penyakit tersebut, maka menggunakan air musyammas ini tidaklah dimakruhkan. Tapi kalau misalnya memang dari sisi penelitian dan telah dibuktikan bisa menyebabkan baros, maka menggunakan air musyammas itu barulah dimakruhkan. Lalu yang selanjutnya beliau mengatakan wala minal awani as-sufriyah, dan janganlah berwudu dengan menggunakan wadah yang terbuat dari kuningan. Hal ini berdasarkan sebuah riwayat daripada Ibnu Umar, Abu Hurairah, mereka berdua melarang atau memakruhkan penggunaan
atau berwudu dengan menggunakan wadah yang terbuat dari kuningan. Lalu beliau rahimahullah ta'ala mengatakan fahadhihi sab'atu makruhatun fil wudu. Maka ketujuh hal yang tadi disebutkan sifatnya adalah makruh, ya. Sifatnya adalah makruh fil wudu, untuk dikerjakan ketika berwudu. Wa fil khabar, dan dalam sebuah khabar yang diriwayatkan Abdul Razak dari Al Hasan Al Kufi, anna man dzakarallaha 'inda wudu'ihi tahharallahu jasadahu kullah. Siapa yang mengingat Allah atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berwudu, Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan seluruh jasadnya. Wa man lam yadhkurillaha, siapa yang tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala di tengah wudunya, lam yutahhir minhu illa ma asabahul ma'u. Ya, siapa yang tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika berwudu, Allah tidak akan membersihkan melainkan apa yang terkena, melainkan pada bagian tubuh yang dikenai oleh air. Nah, ini jadi menunjukkan bahwasannya pentingnya kita untuk tetap bermunajat, ya, terkoneksi, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala sepanjang kita berwudu. Wallahu taala a'la wa alam bisawab. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.